Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita mau bahas lebih dalam nih soal materi yang Anda bagikan kemarin. Ada podcast komedi satir, judulnya Cita-Cita Tinggi Realita Nganggur. Ini dari Mix 212, gayanya agak humoris gitu, tapi ngebahas pengalaman yang umum banget. Iya, bener banget. Tulisan ini tuh kayak nangkep fenomena sosial gitu ya, di mana banyak lulusan baru ngerasa agak hilang gitu setelah euforia wisuda selesai. Humorisnya itu bukan buat ngetawain, tapi lebih ke cara unik buat lihat kenyataan pahit. Mungkin semacam mekanisme coping gitu. Nah, tujuan kita sekarang ini mau coba bongkar lebih dalam pengalaman ini, pahami artinya buat Anda, apalagi kalau lagi di fase ini nih. Betul. Coba deh ingat-ingat waktu kecil. Ditanya mau jadi apa? Jawabnya, dokter, pilot, insinyur, ya kan? Nah, penulisnya ini nanya sambil nyentil. Kok nggak ada ya anak kecil cita-citanya nanti gede mau lulus kuliah nganggur 2 tahun terus sibuk fotokopi kakak buat daftar CPNS. Haha, pertanyaan ini langsung ke inti masalahnya kan? Mari kita telusuri bareng-bareng. Kontrasnya tuh loh digambarin jelas banget di tulisan ini. Dari mimpi yang tinggi banget, dokter tentara, malah ada yang nyebut Power Ranger biru, ke realita yang sering gak kepikiran. Jadi admin grup WA keluarga, atau freelancer yang aduh galau terus, atau ngumpulin template CV. Penulisnya bahkan bilang, dunia kerja itu keras, terus pengalaman kerja itu, nah ini kutipannya, seperti jodoh gak semua orang punya. Agak nyelekit ya. Terus proses dari wisuda ke cari kerja ini juga disorot. Momen wisuda yang sakral penuh kata-kata motivasi kayak "This is not the end, this is a new beginning." Tapi seringnya langsung disambut sama kata penulisnya nih. New beginning, mencari kerja sampai nyebut 99 Asmaul Husna. Ada juga sindiran soal lowongan kerja yang aneh. Oh ya, yang itu ya? Iya, contohnya, fresh graduate IPK bagus tapi diminta pengalaman 5 tahun. Atau, ada lagi, pengalaman 3 tahun tapi usia maksimal 24. Kan jadi mikir, ini gimana ya? Penulisnya nanya sarkastis, lah kita mesti kerja dari umur 12 sambil jualan tahu bulat, ini lucu sih. Tapi nunjukin juga ekspektasi pasar kerja yang kadang ya agak nggak realistis gitu. Kayaknya udah pada mulai karirnya, pamer motor gede lah, mulai usaha atau liburan. Sementara kita masih aja bolak-balik portal kerja. Perasaan ketinggalan ini, aduh, nyata banget. Benar. Apalagi pas dapet email penolakan yang isinya standar banget. Terima kasih atas partisipasi Anda. Kata penulisnya, itu kalimat paling sopan untuk bilang kamu gagal bro. Jelek banget kan? Pasti ngaruh ke mental. Tentu. Dan ini nyambung ke kritik lain yang menarik dari penulisnya. Soal pendidikan formal kita. Kampus kan ngajarin banyak teori ya, ekonomi, hukum, filsafat, penting sih sebagai dasar. Tapi ada kurikulum tersembunyi yang sering kelewat. Gimana caranya hadapi pertanyaan sosial yang kadang bikin lebih sport jantung dari sidang skripsi? Contohnya ya itu tadi, pertanyaan, sekarang kerja di mana? Pas lagi kondangan atau kumpul keluarga. Hahaha, iya bener. Pertanyaan keramat itu. Nah, jawaban diplomatis kayak, kerja sih, ya masih nunggu, tapi freelance dikit-dikit, itu dibahas sebagai cara halus bilang, lagi nganggur bang. Ini nunjukin kalau skill bertahan hidup di masyarakat, ketahanan mental, itu penting banget, dan nggak selalu ada di silabus kuliah. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih ya, punya cita-cita tinggi itu ya nggak salah. Bagus malah buat penyemangat. Tapi kesiapan mental buat nerima kenyataan yang kadang, pinjam istilah penulisnya lagi, datar kayak nasi kotak acara lamaran, itu juga penting banget. Tulisan ini ngingetin kita soal itu tapi dengan cara yang ya ringan gitu. Betul. Tapi menariknya, tulisan ini nggak cuma ngeluh doang. Ada pesan optimisnya juga kok terselip di sana. Fase nganggur atau transisi ini, meskipun berat, bukan berarti akhir dari segalanya. Justru ini bisa jadi momen buat nemuin atau ngasah skill lain yang nggak kepikiran sebelumnya. Misalnya bikin CV jadi lebih kreatif, coba-coba jualan online, atau ya kayak penulisnya ini, bikin konten dari pengalaman sendiri. Ini fase yang sebenarnya banyak orang alami kok. Proses adaptasi aja. Nah, sebagai penutup nih, buat Anda yang lagi dengerin, kami mau kasih satu pemikiran buat direnungkan, terinspirasi dari semangat tulisan tadi. Selain terus berharap masa depan cerah, asal sinyal dan harapan stabil katanya, gimana caranya Anda bisa mulai pelan-pelan mendefinisikan ulang apa itu sukses atau progres versi Anda sendiri, terutama pas lagi di masa nunggu atau transisi karir ini. Mungkin ada langkah kecil yang bisa diambil mulai hari ini?
Coba dipikirkan ya.